Shalom buat Bapak Ibu yang hadir dan juga hadirin semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah akhir tahun di Gereja GBP Stoyo, mari kita untuk bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita berkumpul tepatnya pada akhir tahun 2020 ini. Hanya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pada akhir tahun ini kita perlu melihat kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Lalu kita berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tahun akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dengan demikian, marilah kita semuanya bernyanyi memuliakan namanya. Dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan kita. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang berlapan, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah yang menjadi hukum Taurat Tuhan pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 1. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini, kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur, dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan kebenarannya, demikian juga yang mengallahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Refleksi akhir tahun. Sore hari ini adalah sore yang terakhir pada tahun 2020 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita segera memasuki tahun baru 2021. Berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lewati pada tahun 2020 bagaikan roda yang selalu berputar. Kadangkala penderitaan datang menghampiri, tetapi sukacita juga datang kembali. Kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita, menuai hasil dari yang kita kerjakan. Kita dapat memberangkatkan anak-anak kita untuk menggali ilmu, dan berbagai macam yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Melalui semuanya itu, kita layak bersukacita karena kita diberi kesempatan hingga pada akhir tahun ini.
Pada tahun ini, kita menghadapi suatu peristiwa yang memilukan hati, yaitu COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang yang ketakutan, bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Situasi perekonomian kita juga hingga pada saat ini masih dalam keadaan terpuruk. Bahkan dampak dari COVID-19 juga sampai pada gereja. Banyak gereja yang tidak boleh merayakan Natal karena harus terbatas jumlah orang yang dapat berkumpul. Oleh karena semuanya itu, marilah semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan kita agar COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, agar seluruh umat yang terkena virus corona dapat sehat kembali, hingga dunia ini akan pulih kepada kehidupan yang lebih baik untuk memasuki tahun baru 2021. Saudara-saudara seiman, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib. Itulah yang selalu diperbuat Tuhan bagi kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Jadikanlah firman-Nya sebagai penopang dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, janganlah gentar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berjalanlah dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada akhir tahun ini, yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 hingga ayat 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau.
Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku, bila pada mana yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dipimpin dengan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pengumuman atau pemberitahuan yang pertama. Besok Jumat 1 Januari 2021, kebaktian awal tahun di HKBP Sutoyo masuk pukul 9 pagi, 9 WIB. Usai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial NHKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Yang kedua, acara kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pukul 00. Bisa diambil setelah selesai ibadah ini di pintu utama gereja. Demikianlah pemberitahuan untuk kita. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan berik dan laporan keuangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berik dari Huria kita HKBP Sutoyo pada tahun 2020. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sengaja kami tidak membacakan isi berih HKBP Sutoyo tahun 2020 ini dikarenakan kesepakatan antara Muspika dan pengurus gereja sekecamatan Makassar di situasi COVID-19 ini. Selain melaksanakan protokol kesehatan di setiap ibadah 3M, durasi ibadah hanya 60 menit dan tidak melewati jam 19 WIB. Oleh karena itu, berih ini kami persingkat. Amang, Inang, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam berih yang berasal dari bahasa Jerman der Berich artinya adalah pesan
Namun dalam tradisi HKBP, berih kemudian diartikan menjadi laporan atau berita kabar perjalanan gereja dalam kurun waktu 1 tahun. Pada berih biasanya disampaikan perjalanan pelayanan di gereja tertentu, dalam hal ini HKBP Sutoyo. Di buku berih HKBP 2020 yang sudah ada di tangan kita, boleh kita perhatikan hal-hal apa yang menjadi perhatian kita dalam pelayanan di HKBP Sutoyo selama 365 hari atau 12 bulan atau 52 minggu yang setara dengan kurang lebih 8.760 jam atau kurang lebih 525.600 menit atau kurang lebih 31.536 detik. Itulah waktu yang kita sudah lalui hingga saat ini. Tentunya semua itu kita jalani karena kebaikannya. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Namun jika kita melihat sebentar ke belakang, banyak cerita yang menjadi pengalaman dan pesan bahwa berapapun sulitnya perjalanan hidup yang kita sudah lalui, kita selalu disertai Tuhan. Dan sebentar lagi di rumah kita masing-masing kita akan bernyanyi bersama dari buku Ende HKBP nomor 70 ayat 1 yang berbunyi, Naung salpu taun naburuki homahu puji tuhaki aidiramoti hotok tong tondiku dohot dagikon. Jika kita menyanyikannya, itu pertanda bahwa tahun yang baru sudah tiba. Oleh karena itu, mari kita sambut tahun 2021 dengan optimis dan yakin bahwa Tuhan pasti berpihak kepada kita. Amang dan Inang dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak banyak yang kami sampaikan dalam pembacaan berih ini karena sejak 1 Januari 2020 yang lalu kita dikejutkan dengan banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Banjir dilanjutkan lagi di awal Februari tahun 2020 dan di Maret 2020 kita sudah diperhadapkan dengan hadirnya pandemi COVID-19 di Jakarta yang kita cintai ini. Sepertinya banyak cerita yang membuat kita punya kesan tersendiri di tahun 2020 ini. Boleh dikatakan karena pandemi COVID-19 semuanya berubah. Mulai dari tatanan hidup, juga habitus manusia yang sudah ratusan tahun pun harus dirubah. Keadaan itu bukan saja terjadi di Jakarta atau negara kita, namun juga terjadi di belahan bumi yang lain. Pandemi adalah bencana global yang banyak merugikan dan merusak banyak hal. Jangankan negara berkembang, negara maju atau negara adik kuasa pun digoncang dan dirusak pandemi yang tidak terlihat itu. Termasuk pelayanan di gereja HKBP Sutoyo. Pelayanan gereja hanya sebatas ibadah virtual dalam beberapa bulan karena pemerintah memberlakukan PSBB dan kita tidak diperkenankan melakukan ibadah di gereja. Lalu pada situasi sekitar Juli 2020, masa new normal akhirnya kita diperbolehkan beribadah di gereja sejak 5 Juli 2020 dengan pembatasan peserta 50% dari kapasitas gereja. Dan di tiap ibadah harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Untuk pelayanan yang lain boleh dikatakan sangat tidak maksimal. Namun pantas disyukuri bahwa anggota jemaat HKBP Sutoyo tidak begitu banyak yang terpapar COVID-19 dan sebahagian dari mereka sudah banyak yang sudah sembuh. Walaupun situasi pandemi masih belum dapat terselesaikan, gereja HKBP Sutoyo berusaha untuk tetap melayani. Dalam perjalanannya banyak juga yang menggembirakan untuk ditingkatkan. Hal-hal yang menggembirakan seperti antusias jemaat dan jemaat tamu mengikuti ibadah di tiap minggu. Kebersihan halaman gereja, sumbangan kembang altar dari anggota jemaat yang baik di tiap ibadah. Kegiatan rutin sermon perhalado dan guru sekolah minggu, serta pendamping praremaja, pesta gotilon, pisah sambut pendeta yang lama dan baru, peneguhan sidi dan aksi sosial yang berjalan dengan baik oleh panitia, dan memberangkatkan 4 orang sintua memasuki masa pensiun, yaitu Sintua F. Laluyan, Situa B.O. Siregar, Situa J. Siringoringo, dan Situa L. Marbun di ibadah Minggu 20 Desember tahun 2020. Dan lagi, sejak ibadah Natal 24 Desember tahun 2020, gereja kita sudah memfasilitasi ibadah live streaming yang dilayani oleh tim multimedia NHKBP gereja kita. Perlengkapan tersebut adalah upaya dari panitia Natal yang mengumpulkan dana dari acara Christmas Carol. Dan banyak lagi sebenarnya yang digembirakan. Boleh kita baca
dalam berih tersebut. Akan tetapi ada juga yang harus kita gumuli bersama untuk diperbaiki dan diusahakan agar lebih baik lagi pelayanan di gereja kita. Hal-hal tersebut sudah dituliskan dalam berih. Jika ada masukan dari kita tentang hal di atas, mohon disampaikan kepada kami agar berih ini dapat lebih baik lagi. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan terima kasih kepada Amang, Inang, dan saudara-saudari jemaat HKBP Sutoyo yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam pelayanan gereja selama tahun 2020 ini. Terima kasih buat Amang dan Inang Sintua yang rajin melayani, Amang dan Inang jemaat yang rajin mengikuti ibadah minggu offline maupun online, virtual dan live streaming, fungsionaris dan BPH, ketua-ketua dewan, seksi-seksi dan anggota-anggota yang aktif, guru-guru sekolah minggu dan pendamping praremaja yang luar biasa, tim musik dan song leader yang baik, panitia yang handal yang selalu siap membantu gereja seperti panitia ulang tahun gereja, panitia pesta gotilon, panitia Natal tahun 2020 yaitu Paduan Suara Ama Agape, dan panitia aksi sosial Paduan Suara Kantate Harmonik. Juga kepada donatur penyumbang pada aksi sosial pribadi maupun kelompok. Amang dan Inang yang selalu memperhatikan kebutuhan pelayanan gereja, yang selalu ingat memberi persembahan tahunnya. Jemaat yang selalu mendoakan pelayanan di HKBP Sutoyo. Tim multimedia yang luar biasa, yang bersedia loja untuk pelayanan ibadah live streaming. Mungkin masih ada nama-nama yang belum disebutkan di sini, namun yakinlah Tuhan mengetahui apa yang telah kita perbuat. Dengan kerendahan hati, kami menguraikan tulisan dalam berih Barita Jujur Tahun HKBP Sutoyo yang jauh dari sempurna. Harapan kami, berih ini dapat membantu kita untuk mengetahui kemajuan maupun kekurangan pelayanan di HKBP Sutoyo yang kita cintai ini. Karena itu, semoga tahun 2021 nanti anugerah, hikmat dan berkat darinya kita terima. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Allah memberkati kita semua. Shalom Jakarta, 31 Desember tahun 2020. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Kris Pandoli R. Harahap, Magister Teologi. Demikian Barita Jujur Tahun yang dapat kami bacakan pada ibadah sore hari ini. Selanjutnya laporan keuangan. Shalom Amang Inang yang hadir pada sore hari ini. Pertama, selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru 2021 untuk kita semua. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kita sampai di akhir tahun 2020 ini. Saat ini kami dari Bendahara, Pelaksana Bendahara HKBP Sutoyo menyampaikan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran gereja kita selama tahun 2020. Yang pertama, saldo dari tahun 2019 ke tahun 2020 sejumlah 585.154 rupiah. Pemasukan di bulan Desember 2019 sejumlah 779.993 rupiah. Pengeluaran sejumlah 869 juta
Rp255.481. Januari 2020 penerimaan Rp345.875.901. Pengeluaran Rp434.799.311. Februari 2020 penerimaan Rp291.365.322. Pengeluaran Rp295.549.422. Maret 2020 penerimaan Rp269.076.439. Pengeluaran Rp351.717.073. Bulan April 2020 penerimaan Rp86.546.115. Pengeluaran Rp123.970.937. Bulan Mei 2020 penerimaan Rp147.997.959. Pengeluaran Rp145.687.269. Bulan Juni 2020 penerimaan Rp118.625.388. Pengeluaran Rp142.443.577. Bulan Juli 2020 penerimaan Rp223.759.483. Pengeluaran Rp174.476.365. Bulan Agustus 2020 penerimaan Rp268.204.142. Pengeluaran Rp172.672.128. Bulan September 2020 penerimaan Rp254.292.815. Pengeluaran Rp286.070.891. Bulan Oktober 2020 penerimaan Rp234.592. Pengeluaran Rp155.893. November 2020 penerimaan Rp459.979.936. Pengeluaran Rp176.076.966. Sehingga total penerimaan selama tahun 2020 Rp3.504.204.085. Pengeluaran Rp3.298.775.313. Sehingga saldo saat ini totalnya Rp793.900.000
rupiah. Hasil ataupun kondisi keuangan ini belum diaudit oleh badan audit gereja kita, berhubung baru terpilih di akhir bulan November. Sebagai catatan bahwa kalau kita lihat dari presentasi tadi, terjadi penurunan pemasukan dan juga penurunan pengeluaran. Secara global, penerimaan gereja kita berkurang lebih kurang 38% dan pengeluaran 37%. Untuk detailnya, uraian dari pemasukan dan pengeluaran ini sudah ada di dalam berih yang ada di tangan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kita sore hari ini. Sekali lagi selamat menjelang tahun baru 2021. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kata-kata sambutan. Yang pertama kami serahkan waktu kepada yang mewakili jemaat Amang B. Siombing Lumban Turuan. Shalom. Perjulu sehali atas nama Ruas HKBP Sutoyo, Posahat Tamema, selamat Natal, selamat menjelang tahun baru, taus saluhutna amang padita nami, nang songni parhalalu ni huria, nang mangula di bagasan huriatta nama bahen pelayanan di setiap ulaun ni hita sigano pare tarlumu bima di hari Minggu. Nasong ma di hita saluhutna ruas ni HKBP Sutoyo perjulu sehali atas nama keluarga Hupasahat Tamima, selamat Natal, selamat menjelang tahun baru ma di hita saluhutna. Molate di hita saluhutna ruas ni HKBP Sutoyo omara sada kebaktian terakhir di hita di ujung tahun ini 2010 sion setabi tahun 2020 na patut do hita saluhuna marlas ni roha jala madok maulate tutu hatta pardengan basai ala molo tarajumi do perjalanan ningulutta di tahun 2020 ramar ragam do dihita saluhuna masing-masing keluarga adong ma mungkin na mengalami kesulitan, bahkan na mengalami keparsahiton, bahkan juga ada salah satu keluarga kita yang duluan meninggalkan kita. Alani sahalinai hita saluhuna ruas ni HKBP Sutoyo betul-betul ikom mampu do hita berterima kasih, terlebih di masa pandemi COVID-19 naro tu hita bahkan seluruh dunia mengalami. Kita tidak tahu ini apakah Tuhan yang merencanakan atau memang manusia yang menimbulkan kecelakaan, atau juga virus itu sendiri yang muncul tiba-tiba tanpa ada sebab akibat. Alani songon ruas tamado hita masih ingoton, artinya bodoh hita masih pudaan molo sia nausa diri dohonokku
kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang masih bisa mengikuti kebaktian akhir tahunan. Alani gomos dodohono di hita saluhu na ruas, asabu hita manalpuhon tahun 2020-on, asa betul-betul hita gomos di bagasat tangyang, jala taat mahita tu protokol kesehatan naung dianjurhon ni pemerintah, marhita-hita si anima, ramotan itu hatta mahita, buhita, marlas ni roha, terlebih satu kinai, kurang lebih sekitar 6-7 jam lagi, sahak mahita di penghujung tahun 2020, mungkin andongan di setiap keluarga, pamasauta doaka kebaktian, manang perpunguan keluarga, sebagai momen dihita keluarga melakukan evaluasi, manang molo bahasa Batak didok meruji-ruji, berhitung, mengevaluasi, menghitung, mengida tupudi sautik di perjalanan di ngoluta jala momeni mata pakai madok moleate tutu hatta ra molodunggo mosita martangyang donganan itu hatta mahita boy madalani tahun baru tahun 2020 sada sahalenai dohonon nami asarak mahita madok moleate tutu hatta gomos martangyang taat kepada aturan pemerintah asabu hita sehat tu tahun 2020 sada. Nangsong nima di ruas di BPH ni huriatta hamis sian ruas dohonon nami do gudang mauliate selama tahun 2020-an tungpe hita dilanda virus alai bodo pehita beribadah. Memang gudang dope dongatan sohya beribadah mulai bulan 3 ya, setelah ada peraturan pemerintah bahwa ibadah itu disederhanakan atau harus mengikuti protokol kesehatan. Kebetulan termasuk di Barupani ikut tetap beribadah. Kita patut apresiasi, berikan apresiasi kepada Huriatta yang telah melakukan atau telah berbuat pelaksanaan ibadah kita cukup bagus. Protokol kesehatan sangat baik. Ada pencatatan, ada penyediaan hand sanitizer, dan juga pengaturan tempat duduk. Alanima dohonon nami ma atas nama ruas HKBP Sutoyo melatih dotong hupasahat tami tu saluhu na parhalado nang song niya kapadita nami nang song nima petugas-petugas yang mau bekerja dan mau merelakan diri untuk melayani pelayanan kebaktian di HKBP Sutoyo. Nakaningan takas tong tabigi nunga adong multimedia live streaming on juga kita harus bersyukur karena di masa pandemi COVID-19 ini atau boleh dibilang masa sulit, tapi Huria kita tetap mampu berinovasi. Ini juga satu kebanggaan buat kami ruas untuk HKBP Sutoyo. Sahalinai dohonon nami di masa sulit pena hita tetap harapan nami sian ruas bahwa pelayanan baik di ibadah dan juga nanti mungkin di pertanyaan tetap akan semakin baik. Tentu di tahun 2020 sadon harap situ do tong rohanami akan ruas di pelayanan di Huriatta bahwa pelayanan akan semakin bagus kalaupun pandemi COVID-19 itu ada, tapi kita tetap ibadah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sahalinai
Sai dileho Tuhan tama disalhu namang padita nami pelayanan yang terbaik dileho dihamuna hai pason tiurni pikiran nang songni dia ka amang situa nami molotung adong akka perbedaan pendapat, molotung adong akka tidak sepaham. Kita berharap di huria kita ini itu adalah proses sebagai proses yang biasa, bukan proses yang bisa mengganggu untuk kenyamanan beribadah niaka ruas di hagabe stoyo. Gomos pangiduan nami tusalhuna kamang padita nami nang song nitu aka amang situa nami molotung adong aka perbedaan pendapat nang song ni aka perbedaan pandangan dinalaho membangun, dinalaho memajukan pelayanan di HKBP Sutoyo. Bekamu ma perbedaan ini menjadi perbedaan yang bisa meningkatkan pelayanan HKBP Sutoyo. Sahalinai atas nama ruas HKBP Sutoyo upasaha tami ma gudang moliate tusalhu namang padita nami dohot amang parhaladu nami nang song nima dihita ruas ni HKBP Sutoyo. Mari kita sama-sama taat kepada Tuhan, tetap taat juga kepada pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak. Asaboy do pehita tolhas madalani tahun 2020 sada di bagasan las niroha ita di bagasan hai pason martabataba ma las niroha dihita salahuna. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan kata sambutan mewakili Parhaladu Amang Situa Dopak Tabunan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Parhaladu di sini pertama sekali mengucapkan puji syukur pada Tuhan karena sampai saat ini di hari terakhir akan melewati tahun 2020 ini kita masih ada kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan dengan satu harapan di tahun yang baru yang akan kita jalani masalah pandemi COVID-19 ini bisa berlalu secepatnya agar segala proses kehidupan kita, terutama proses ibadah kita nanti bisa semakin intens, semakin kuat, dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, atas nama seluruh Parhaladu HKBP Sutoyo, kami menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua jemaat HKBP Sutoyo apabila di dalam sikap perkataan kami, terutama pelayanan kami selama setahun ini ada yang kurang berkenan, agar di tahun yang baru tahun 2021 yang akan kita terima dari Tuhan, proses ibadah kita bisa akan semakin lebih baik dan kita jemaat Sutoyo bisa semakin berbahagia di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kami sampaikan untuk kita semua, selamat memasuki tahun yang baru 2021 dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini di hari terakhir dalam tahun 2020 ini dari surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyinya, marilah kita ikuti dengan seksama dalam hati kita masing-masing. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentunya sekarang ini sungguh merupakan satu hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya, tidak tahu kita, saya sepertinya melihat bahwa pada hari terakhir itu sepertinya adalah hari yang sangat melelahkan dan membuat orang pada sibuk. Pada sibuk beres-beres, sibuk kesana kemari, sibuk untuk mengutak-atik teleponnya, dan mulai membuat satu kreasi bagaimana dia menyampaikan kesan dan pesan pada akhir tahun tersebut.
Mulai dari kata-kata yang begitu indah, untayan kata-kata yang enak didengar, bahkan orang Batak memulainya dengan upasa-upasa, macam ma upasa naon ade. Jadi ada juga yang menghitung-hitung hari, waktu seperti yang kita bacakan tadi. Ada 365 hari, sekian jam dan bermacam-macam. Nah, mungkin itu adalah bagian daripada perenungan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita jangan hanya larut di dalam hal tersebut, tetapi kita harus melihat apa yang harus kita kerjakan. Biasanya kalau kita akan melangkah, biasanya kalau kita akan menyambut dan menjalani kehidupan, tentu kita harus mempersiapkan diri. Kalaupun kita setelah menjalani tahun ini, mungkin ada satu evaluasi yang sangat berharga bagi kita secara umum, ada evaluasi yang sangat berharga bagi kita secara pribadi, dan ada kesan yang sangat berharga bagi kita secara jemaat HKBP Sutoyo. Tetapi tentunya kesan dan kesan tersebut bukan hanya kita katakan, bukan hanya perasaan kita saja, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk melangkah melihat masa yang akan datang, era yang akan datang, berhubung hidup kita masih berkelanjutan. Sambutan dari jemaat tadi, kita pantas bersyukur karena kita masih sehat sampai pada saat ini. Tentunya bukan sesuatu hal yang dapat kita katakan kita manusia yang beruntung. Saya pikir tidak, tetapi karena kasih Tuhan masih menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi yang akan melanjutkan harus ada persiapan. Rasul Petrus menyebutkan dan menyerukan kesiapan tersebut dengan ungkapan, siapkanlah akal dan budimu. Siapkanlah akal dan budimu. Tentunya ini akan berbeda dari pemahaman kita setiap hari, yang biasanya orang hanya mempersiapkan kesehatannya saja, yang biasanya orang akan mempersiapkan apa yang perlu, maaf, untuk perutnya saja. Biasanya orang akan mempersiapkan untuk kekuatannya saja, tetapi Rasul Petrus mengatakan, siapkan akal budimu. Karena memang setiap orang yang sudah mempersiapkan akal budi, dia akan mampu untuk menjalani bagaimanapun pahitnya situasi hidup. Orang yang sudah mempersiapkan akal budi, dia harus mampu menjalani bagaimana kerasnya hidup, tantangan hidup, dan dia tidak mudah lemah dan gugur. Karena memang jujur saja perjalanan yang harus kita tempuh merupakan satu pertandingan yang harus dimenangkan. Dan pekerjaan besar yang harus dimenangkan tersebut, belumlah kita tahu apa pekerjaan tersebut. Jika melihat dan sudah diingatkan, betapa bersuka citanya kita mengawali ataupun mengakhiri tahun 2019 memasuki tahun 2020. Yang terjadi apa? Tanggal 1 Januari kita dikejutkan dengan banjir yang melanda Jakarta. Suasana senang, suasana sukacita, dan suasana berpesta dihentikan dengan air yang tidak begitu besar, tetapi dampaknya melemahkan manusia. Dan itu beruntun di dalam kehidupan kita. Dengan apakah kita harus melakoni ataupun melakukan pekerjaan sebagai orang yang disucikan, yaitu oleh karena ketaatan pada kebenaran. Tentu Natal belum lagi terlepas dari ingatan kita. Firman telah menjadi daging. Firman adalah kebenaran.
Firman Allah adalah tolak ukur. Firman Allah adalah modal. Firman Allah adalah kekuatan daripada setiap orang di dalam melangkah di dalam kehidupannya. Dan dikatakan melalui firman hidup manusia dibaharui. Dan saya memahami setiap orang yang percaya adalah orang yang tangguh. Setiap orang yang percaya adalah orang yang sudah mampu. Setiap orang yang percaya adalah orang yang tidak akan menyerah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita sudah berjalan, ketika kita sudah melangkah, segala pencapaian bukanlah merupakan satu kebanggaan. Memang bisa kita bersuka cita di dalam pencapaian tersebut. Dan saya sangat setuju ketika kita memiliki pencapaian, ketika kita memiliki prestasi, ketika kita memiliki segala hal yang dapat menopang kehidupan kita adalah baik. Tetapi tidak merupakan satu kekekalan. Segala keindahan akan luntur. Segala kecantikan akan pudar. Sabu-habu hapi baga ni jolma ikon pudar dotong habagahon nai hido kan. Jadi kalau ada orang yang bilang temannya, semakin cantik dohoban inna mergabus, ide doh ya jolma semakin matua semakin cantik ate. Tidak. Lemposodo honinna mergabus. Mana ada orang semakin hari semakin muda, semakin tua. Dan jujur saja kekuatannya juga akan semakin berkurang. Memang itu adalah satu kebanggaan yang mungkin dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dan memang ketika kita membaca semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Kutipan dari kitab Yesaya yang dikutip oleh surat ataupun Rasul Petrus. Ini terlihat pada waktu itu mereka membanggakan bait Allah yang sungguh sangat megah, tetapi hancur ketika mereka di dalam pembuangan. Dan mungkin perjalanan kehidupan kita adalah satu perenungan yang sungguh sangat dalam. Kalau dikatakan tadi di dalam berih, kehidupan yang sudah tertata baik tatanan kehidupan kita, baik sosial, agama, dan ekonomi, yang sudah semakin membaik, tetapi dilemahkan oleh sesuatu hal yang sangat-sangat lemah, yaitu pandemi COVID-19. Dang tarida amanginang, dan lemah, katanya mudah mati, mudah hancur, dengan air sabun saja dia mati. Alai nagaleido mabahek kita sok. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan kemegahan dan kegagahan, tetapi dia datang dari yang lemah. Dan biasanya orang akan tersandung bukan karena batu yang besar, tetapi orang tersandung karena batu yang kecil. Apa yang mau kita perhatikan dari sini supaya setiap manusia itu, setiap umat yang percaya mulai untuk meninggalkan kesombongan diri, keangkuhan diri. Selama ini kan kita bebas. Neng mengadangi itu dia lomona, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang bisa mengorai. Unang majodah lau kamu ayaw mulot tak daung ngaterjak walon, ommadah naterjak walon ate ngalilingon husak kabihami ninna. Sekarang kita tanya, gak keluar kota amang, takut inna, mebirru hapi naroha. Gak jalan-jalan, takut katanya. Takut apa? Ya, nasunidai hinna, membulu nasunidai halak bata asing ko pangatusyon nade. Itu kan.
Mabir obaina, tuaho mabir tunason ideina. Kita penoing mabir tunason ideido yang tidak kelihatan. Tetapi inilah hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi umat yang percaya, seperti yang kita katakan lagi, siapkanlah segala sesuatunya dengan akal budi. Setiap orang yang sudah dibenahi dengan hikmat, setiap orang yang sudah dibenahi dengan kekuatan firman Tuhan, dia akan percaya diri menjalani kehidupan ini. Jol manasai mangasahon guguna, bisa saja dia akan tersandung. Kekuatan daripada kelompok belum tentu akan dapat merubah sesuatu hal. Kepintaran daripada seseorang belum tentu dapat mengubah sesuatu hal, tetapi hikmat yang dari Allah akan merubah sesuatu hal. Perubahan tersebut bisa saja di dalam diri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan manusia supaya manusia beroleh keselamatan tersebut bukan dengan kekuatan, tetapi dia akan melemahkan dirinya. Gabi mati dokan, tersilang dokan. Tetapi apa jadinya? Dia dimuliakan dan diagungkan dan ditinggikan, dan sebutan nama diberikan kepada dia sebagai nama yang tertinggi. Dengan demikian Injil yang akan menghilangkan dan melenyapkan kepalsuan dan kepura-puraan, Injil akan menghilangkan keangkuhan manusia yang kita katakan tadi melangkah tanpa batas. Bukan hanya di dalam langkah setiap manusia, tetapi bicara juga manusia sekarang tanpa batas. Itu kan seakan-akan dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lomo-lomo nanoing madok hata ala somartuhor hatai ade. Tapi sekarang sudah martuhor juga lah ya. Ikonadong do kota sabui mana mabahit di update status laho makata hatai donganna. Aidot to. Alai ruginai hita manuhor kota alai hola makata hatai dongan ade. Holal laho paburuk-buruk kodongan. Begitu ruginya kita. Dan itulah yang harus kita perhatikan. Firman Allah yang mengajar, walaupun terlihat kecil dan tidak populer dan tidak menarik, namun yang dihasilkan sungguh menakjubkan, yang menghasilkan buah yang baik pada akhirnya. Kenapa saya katakan firman Allah begitu kecil, tidak populer dan tidak menarik? Belakangan ini banyak orang yang mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi tidak menghidupinya. Belakangan ini sudah banyak orang yang tidak tertarik lagi mendengarkan firman Tuhan ataupun penelaran Alkitab, PA. Bahkan mendengar khotbah pun sudah mulai pusing kepala daripada orang dan kupingnya pun udah mulai merah. Dan seakan-akan tidak populer. Perhatikan saja. Sudah hampir seminggu Gereja HKBP Sutoyo membuka link YouTube-nya ataupun akun YouTube-nya, tetapi subscribernya hanya sekitar asaha 400 taherobet, belum nyampe 400. Alayo sugari majoadong. Selamat siang guys. Ya guys, inna itor 1000 do subscriber rion. Jala viewer na pin luar biasa. Ima. Alaya laki baktiad doon. Malilikku apalagi jamitai inna muse rupani Dari viewernya saja, jangan dulu subscribe-nya, tetapi dari viewernya saja. Itu makanya saya katakan tidak begitu populer dan tidak begitu terkenal, dan mungkin dia hal yang kecil, tetapi itu akan merubah kehidupan daripada manusia. Karena memang melalui firman Allah yang menjadi daging merubah tatanan daripada setiap manusia, merubah keegoan ataupun keangkuhan daripada manusia dan penguasa-penguasa di dunia yang mencoba menguasai dengan kerajaannya sendiri, mencoba menguasai dengan sesuka hatinya sendiri.
Tetapi sekarang hal yang kecil, yang lembut, yang menyejukkan hati itu akan tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah itu kekal, hidup, dan kuat. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang awalnya kita begitu bersemangat untuk melawan kekuatan sesuatu, tetapi ketika kita mempertimbangkan dengan firman Tuhan, kita akan dilembutkan dengan mengatakan, biarlah saya mengampuni, biarlah saya berdamai, biarlah saya mengasihi. Namar si gorgor si patah hati-hati yang berbeda dongan, alai turbini mahatani di bata, mertua masih bahet dame, itorinna, itor gabe sodo iba muse, dan melembutkan hati. Biarlah dia yang berurusan dengan Allahnya. Dengan firman Allah kita akan semakin bijak, melangkah bertindak, tidak gegabah dan tidak ceroboh, dan tidak mengambil keputusan yang keliru di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Amanginang, biar bagaimanapun ceritanya tentang kehidupan dunia ini, biarkanlah firman Allah menuntun kita. Kalaupun sudah berlalu, sudah banyak yang kita jalani, tetapi firman Allah akan kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang akan memulai kehidupan kita dari sisi rohani. Untuk memulainya tentu harus bertekun di dalamnya, menghidupkan dan menggerakkan hati kita dalam menjalankan kewajiban. Bagi orang yang mau dibaharui dan berdiam di dalam hati, tentunya dia akan selalu merindukan firman Tuhan. Tentu dia akan selalu mengingat dan dia akan selalu taat akan firman Tuhan. Kalau saya katakan, semuanya kita ini tentu sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, ketaatan pada firman itu yang harus kita pupuk. Ketaatan pada firman itu yang harus kita giatkan, apapun dan bagaimanapun ceritanya. Karena memang kita sungguh sangat bersyukur pada saat ini. Dulu kita sulit untuk mendapatkan firman Tuhan. Saya ingat masih sekolah minggu dulu, kalau saya dapat liturgi dari gereja, saya akan pergi ke rumah Sintua untuk menulis ayat liturgi saya, karena di rumah kami tidak ada Bible karena mahal. Tapi sekarang di mana-mana bisa dicari firman Tuhan. Mau yang tertulis begini, mau yang di handphone sudah banyak. Tapi janganlah karena begitu mudahnya sehingga kita juga mengabaikannya. Ingat, dengan itu kita akan hidup. Dengan itu kita akan bijak. Dengan itu kita akan siap untuk menghadapi situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Dangadong bejol manamura-mura stres, molonunga dihanguluhon hatani debata. Dangadong bejol manamura-mura muruk-muruk molonunga dihanguluhon hatani debata. Muruk pe muruk na Kristen do ate. Muruk pe muruk na huria ate. Ayong bejol ma muruk dang huria itor palialeahon ate. Ala yang gumuruk na huria tonggui pudai yanak konna. Karena memang kita bisa saja akan marah kepada anak kita, bisa saja kita akan marah kepada
teman sekerja kita, bawahan kita atau atasan kita, ataupun suami kita dan istri kita. Tetapi ketika kita marah, janganlah kita sampai berdosa. Ingatlah akan firman Tuhan yang akan menghantar kita dan membawa kita melewati tahun 2020 ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena hingga akhir daripada tahun ini kami beroleh kesehatan dan Engkau memberikan kami waktu untuk dapat bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Kiranya persekutuan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan juga bagi saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah, tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena firman telah kami dengarkan pada sore ini. Biarlah kiranya firman itu menjadi kekuatan yang menyertai kami untuk mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun 2021. Kami sungguh manusia yang lemah, yang terkadang di dalam kelemahan kami seakan-akan menunjukkan bahwa kami itu kuat, tetapi nyatanya tidak. Dan kami bisa jatuh di dalam keegoan kami. Kami bisa jatuh di dalam keangkuhan kami. Dan kami bisa jatuh di dalam pencapaian kami. Biarlah melalui firman-Mu kami menjadi orang yang rendah hati, yang senantiasa menjalankan kehidupan sesuai dengan ketaatan kami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalaupun pada saat ini masih ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan penderitaan ataupun di dalam beban dalam hidupnya setiap hari, kami mohonkan kepada Tuhan, biarlah melalui firman-Mu mereka semakin siap dan menajamkan akal dan budi mereka dan pikiran mereka untuk melihat segala hal yang terjadi dengan hikmat yang dari Tuhan, karena Tuhan telah melingkupinya melalui damai sejahtera-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, jika ada saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka, dan memberkati setiap obat dan tangan yang membantu mereka. Jangan biarkan mereka goyah di dalam iman, tetapi biarlah mereka dapat bersukacita menyambut tahun yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami, Kaulah yang senantiasa berjalan di depan dan di belakang kami, sehingga kami merasa aman dan nyaman. Kalaupun kami masih dibayang-bayangi ketakutan pandemi virus yang belum terselesaikan dari muka bumi ini, tetapi dengan pengharapan kami di dalam iman kami bahwa Tuhan menyertai setiap umat yang telah Kau tebus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita ke dana pensiun HKBP sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat. Sekarang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari kami, para pelayan yang melayani pada jam ibadah jam 3.15. Selamat mengakhiri akhir tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2020. Tuhan memberkati. Horas. Iya, naro unang jit termasuk kamang asa jolo keluar jona na marminggon.